Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Itel S23 ya. Jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar ya teman-teman ya. Bisa kita lihat pada stikernya, ini adalah Itel S23 atau S665L ya teman-teman ya. Di sini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah untuk kunci layarnya ya. Kebetulan di sini kunci layarnya itu pola ya. Untuk kunci layarnya pin, pola atau password itu nanti sama saja teman-teman ya, untuk cara mengatasinya. Nah ini bisa kita lihat ya, sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah. Oke, kita coba lagi. Oke, kita ulangi sekali lagi. Oke, bisa kita lihat ya, sandi seluler dinonaktifkan ya. Oke, di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi HP Itel S23 yang kendalanya lupa kunci layar ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya, share jangan skip biar tidak gagal paham ya. Sekarang kita matikan dulu HP-nya hingga benar-benar mati ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu hingga HP-nya benar-benar mati. Oke, setelah HP sudah benar-benar mati, selanjutnya kita akan masuk ke mode recovery atau Android recovery ya teman-teman ya. Untuk masuk ke Android recovery itu caranya sangat beda sekali ya teman-teman. Jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Jadi cara masuk ke mode Android recovery, kita tekan sekitar 3 detik pada tombol powernya, lalu diikuti tombol volume bawah ya teman-teman ya. Jadi untuk penekanannya itu tidak bareng, jadi tombol power dulu, selanjutnya diikuti tombol volume bawah ya. Setelah muncul logo Itel, kita lepaskan tombol power, lalu tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ya. Pokoknya jangan skip biar tidak gagal paham ya, karena syarat untuk mereset itu harus masuk ke mode recovery. Oke, kita tekan tombol powernya sekitar 3 detik, selanjutnya diikuti tombol volume bawah. Setelah muncul logo Itel, kita lepaskan tombol power, tetap kita tahan volume bawahnya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan, semoga saja langsung berhasil dan bisa masuk ke Android recovery ya teman-teman. Bisa kita lihat seperti inilah caranya. Setelah muncul logo Itel, kita lepaskan tombol power, tetap kita tahan volume bawahnya ya. Oke, hingga bisa masuk ke Android recovery seperti ini. Oke, bisa kita lihat pada tampilan ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di tampilan Android recovery ini kita turunkan ya teman-teman ya. Kita turunkan, kita pilih web data atau factory reset ya. Kita turunkan menggunakan volume bawah ya teman-teman ya. Oke, dan untuk OK nya nanti kita gunakan tombol power. Bisa kita lihat ya, jadi pastikan semua tombol-tombol kita ini normal ya teman-teman ya. Tombol volume maupun tombol powernya harus normal jika kita akan mengikuti tutorial ini ya teman-teman. Oke, kita pilih web data atau factory reset ya. Kita turunkan menggunakan volume bawah. Nah seperti ini, kita pilih web data atau factory reset, dan untuk OK nya kita gunakan tombol power ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat untuk OK nya kita gunakan tombol power, dan kita pilih factory data reset, kita turunkan menggunakan volume bawah lagi, dan OK nya kita gunakan tombol power ya teman-teman ya. Dan ini sangat penting ya, jika kita melakukan hal seperti ini semua data yang ada di HP tentunya akan hilang ya. Oke, bisa kita lihat data web komplit ya. Di sini prosesnya sudah sangat cepat sekali, sudah selesai. Selanjutnya di sini langsung saja bisa kita pilih reboot system no ya teman-teman ya. Kalau dulu kan di sini ada ya, kalau kita turunkan itu ada web cache partition, namun di HP ini tidak ada ya. Jadi cukup kita reboot saja. Biasanya di bawah web data itu ada ini ya, web cache partition. Oke, karena nggak ada langsung saja kita pilih reboot system no ya teman-teman ya. Oke, ini kita pilih reboot system no menggunakan tombol power untuk OK nya ya. Maka dia langsung proses reboot. Di sini lama enggaknya juga tergantung dari data HP kita ya. Jadi jangan sampai drop sambil dicas, nggak apa-apa. Kita tunggu saja hingga proses rebootnya ini selesai teman-teman ya. Atau bisa kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan. Oke teman-teman ya, setelah kita percepat akhirnya tampil select language seperti ini ya. Ini prosesnya sekitar 2-3 menit bahkan 5 menit ya. Jadi tergantung dari HP, data di HP kita ya. Bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya. Ini menandakan kalau HP ini akan terkunci akun Google ya teman-teman. Nah ini jadi untuk memastikan nanti kita akan sambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman ya, apakah HP ini benar-benar terkunci akun Google ya. Jika HP terkunci akun Google atau minta verifikasi akun Google, kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini ya teman-teman ya. Jika kita lupa, kita harus menghapusnya atau membypassnya teman-teman. Oke, di sini untuk bahasanya kita pilih dulu bahasa Indonesia, dan untuk wilayahnya tentunya kita pilih Indonesia juga ya. Oke, kita fokuskan dulu dan kita pilih bahasanya.
Ini kita pilih lewati saja dan kita sambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman ya, untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google. Jika terkunci akun Google, kita harus menghapusnya atau membypassnya ya teman-teman ya. Oke, kita pastikan dulu, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi ya. Oke, kita tunggu hingga benar-benar tersambung dulu. Oke, sudah terhubung di sini. Kita tunggu hingga ada tampilan untuk berikutnya atau lanjutkan. Nah ini ya, kita pilih berikutnya. Oke, ini kita centang dan kita pilih berikutnya. Masih menyiapkan ponsel, kita tunggu saja sebentar. Oke, pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan skip biar tidak gagal paham. Jika memang HP ini terkunci akun Google atau minta verifikasi akun Google, nanti kita akan buatkan juga tutorialnya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Masih menyiapkan ponsel ya. Di sini memang agak lama ya prosesnya karena membutuhkan internet yang stabil ya teman-teman ya di proses ini ya. Oke, kita tunggu saja sebentar atau bisa kita percepat saja sedikit prosesnya ya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar, ada tampilan seperti ini, kita pilih saja, jangan salin ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu lagi sebentar ya, masih proses. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini karena kasusnya lupa kunci layar, tentunya kita juga lupa. Kita bisa pilih saja akun Google. Jika kita ingat akun Google-nya atau emailnya dan passwordnya, tentunya sebenarnya kita tinggal loginkan saja teman-teman ya. Bisa kita lihat ya tampilannya seperti ini ya, verifikasi akun ya teman-teman ya. Perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini teman-teman ya. Tentunya sebenarnya jika kita ingat ya tinggal kita loginkan saja. Namun jika kita lupa, kita harus menghapus akun Google-nya teman-teman ya. Dan untuk cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Itel S23, kita lanjut di part 2 teman-teman ya, atau kalian bisa cek linknya, kita taruh di deskripsi ya, untuk cara bypass FRP akun Google-nya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah cara mengatasi lupa kunci layar pada HP Itel S23. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.